Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dalam mata kuliah agrobisnis, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang model sistem agrobisnis terpadu pada tanam padi yang beranggotakan Rohma Putrika Haridoni, Chandra Diah Utami, Desi Nur Safitri, Eno Ajeng Puspita, dan Erni Damayanti. Langsung saja yang pertama, sejarah padi. Padi merupakan tanaman pangan yang berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno berasal dari dua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika Barat tropis dan subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang, Cina sudah mulai pada 3000 tahun sebelum Masehi. Fosil bukti padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh, India sekitar 100-800 sebelum Masehi. Menurut sejarah, padi termasuk genus Oryzae yang meliputi kurang lebih 25 spesies yang tersebar di daerah tropis dan subtropis seperti di Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Menurut Chevalier dan Noguer, padi berasal dari dua benua, Oryza fatua Koenig dan Oryza sativa L, yang berasal dari benua Asia. Sedangkan jenis padi lainnya yaitu Oryza stabili L dan Oryza glaberrima stan berasal dari Afrika Barat atau benua Afrika. Anggota genus Oryza yang sering dibudidayakan adalah Oryza sativa L dan Oryza glaberrima stan. Saat ini tanaman padi banyak diusahakan di dataran rendah. Tanaman padi yang tumbuh dengan baik di daerah tropis ialah Indica, sedangkan Japonica banyak diusahakan di daerah subtropis. Padi Indica umumnya berumur pendek, postur lebih kecil, lemanya tidak berbulu atau hanya pendek saja, dan butirnya cenderung oval sampai lonjong. Sedangkan padi Japonica sebaliknya berumur panjang, postur tinggi namun mudah rubuh. Lemanya memiliki ekor atau bulu, butirnya cenderung membulat dan nasinya lengket. Di Indonesia, jenis padi yang banyak diusahakan yaitu padi bulu dan padi sere. Perbedaan antara padi bulu dan padi sere yang mudah terlihat adalah ada tidaknya ekor pada gabahnya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini kami akan membahas tentang manfaat padi. Yang pertama, itu sebagai sumber energi bagi tubuh. Telah diketahui, padi yaitu merupakan tanaman jenis serelia yang bisa digunakan sebagai sumber makanan dan dikonsumsi oleh manusia, termasuk orang Indonesia. Dengan kandungan karbohidrat yang tinggi pada padi, maka mengkonsumsi makanan yang berasal dari padi sangatlah penting bagi manusia untuk memperoleh energi. Yang kedua, yaitu untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi, selain sebagai sumber makanan, padi itu juga bisa menjaga kesehatan jantung. Jenis beras hitam dapat mengurangi plak aterosklerosis yang berbahaya bagi arteri, sehingga hal ini sangat penting untuk menjaga arteri serta mencegah serangan jantung dan stroke. Yang ketiga, untuk obat dan bahan kosmetik. Manfaat padi berikutnya yaitu sebagai obat dan bahan kosmetik. Padi yang telah diolah menjadi kosmetik dapat membantu menghilangkan jerawat dan menjaga kelembapan kulit di wajah. Yang keempat, itu untuk mengatasi gangguan pencernaan. Khasiat padi bagi kehidupan manusia yang berikutnya adalah untuk mengatasi gangguan pencernaan. Jadi, padi yang telah diolah menjadi nasi sangat bermanfaat bagi seseorang yang terkena sembelit, diare, hingga radang usus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi tanaman padi. Menurut Siregar, tanaman padi diklasifikasikan menjadi divisi yaitu spermatophyta, subdivisio yaitu angiosperma, dan spesies Oryza sativa. Menurut Suparyono dan Setiono, pada dasarnya tanaman padi terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian vegetatif dan bagian generatif. Bagian vegetatif yaitu organ-organ tanaman yang berfungsi mendukung proses pertumbuhan. Termasuk dalam bagian ini adalah akar, batang, dan daun. Fase generatif diawali dengan fase primordial bunga, termasuk dalam bagian generatif yaitu malai, bunga, dan gabah atau buah padi.
Berikut fungsi dari bagian-bagian tanaman padi. Yang pertama yaitu akar. Akar tanaman padi berfungsi untuk menopang batang, menyerap nutrisi dari air, serta untuk pernafasan. Padi adalah tanaman berakar serabut. Akar yang tumbuh dari kecambah biji disebut akar utama atau primer. Akar lain yang tumbuh disebut akar semisal. Akar-akar tersebut akan berkembang dan menyerap hara dalam tanah sampai kedalaman kurang lebih 25 cm. Selain akar utama terdapat akar cabang dan akar rambut. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas fungsi dari bagian-bagian tanaman padi. Yang kedua, batang padi. Batang padi terdiri dari beberapa ruas batang. Pada awal pertumbuhan, ruas batang masih bertumpukan dan mulai memanjang setelah memasuki fase reproduktif. Ruas yang terpanjang adalah ruas yang teratas dan panjangnya berangsur-angsur menurun sampai ke ruas yang terbawah dekat permukaan tanah. Yang ketiga, daun. Daun pada tumbuh di buku-buku batang dengan susunan berseling. Pada tiap buku batang, tumbuh satu daun yang terdiri dari pelepah daun, helai daun, telinga daun, dan lidah daun. Yang keempat, malai. Malai terdiri dari 8-10 buku yang menghasilkan cabang-cabang primer. Pada buku, pangkal malai umumnya hanya muncul satu cabang primer, dan dari cabang primer tersebut akan muncul lagi cabang-cabang sekunder. Pada malai inilah tumbuh bunga yang nantinya akan menjadi biji. Yang kelima, gabah. Gabah tersusun atas dua komponen utama yaitu kariopsis padi dan struktur pembungkus. Kariopsis padi yakni bagian yang dapat dimakan, sedangkan struktur pembungkus yaitu kulit gabah dan sekam. Selanjutnya mengenai peta konsep agrobisnis padi. Jadi di sini padi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu nanti menjadi jerami, kemudian menjadi butir padi. Nah, untuk jerami sendiri itu bisa menjadi pakan ternak, yaitu pakan ternak sapi, kemudian menjadi kompos, dan juga bisa menjadi atap rumah. Untuk butir padi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, beras. Nah, beras sendiri bisa menjadi bahan industri, yaitu menjadi tepung beras. Kemudian menjadi makanan pokok, yaitu nasi, dan juga bahan kecantikan, seperti masker wajah. Kemudian yang kedua, sekam. Nah, sekam ini bisa menjadi media tanam, menjadi media tanam bunga. Kemudian untuk bekatul bisa menjadi bahan makanan, yaitu donat, jenang. Kemudian bahan kesehatan, yaitu jamu, dan juga pakan ternak, yaitu pakan ternak sapi, kambing, ayam, bebek, maupun unggas yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.